Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Ustadz Iwan Said Mubarok. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengkaji tentang keilmuan-keilmuan yang berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan. Maka tema pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana orang itu berpacaran dalam Islam. Nah, kita tidak akan membahas sisi bagaimana halal haramnya, tapi kita akan mencoba bagaimana menggali dari sisi logika ketika seseorang itu berpacaran. Sebuah ilustrasi sederhana itu misalnya ketika di malam hari ada dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini di malam hari sama-sama lapar, sama-sama tidak memiliki uang. Nah itu. Tinggal di sebuah kos-kosan. Nah, ini. Jadi poinnya dua orang pemuda sama-sama lapar, sama-sama tidak memiliki uang dan tinggal di satu kos. Nah, dari dua orang pemuda ini antara yang satu dengan yang lain memutuskan satu hal yang berbeda. Pemuda yang pertama memutuskan dia ingin jalan-jalan keluar. Sedangkan pemuda yang kedua memutuskan dia tetap berada di dalam kos. Nah, pemuda yang merasa lapar dan nggak punya uang ini yang pertama memutuskan untuk keluar ini, kemudian di luar melihat orang jualan sate, melihat orang jualan bakso, gitu, melihat orang jualan makanan-makanan, sehingga dia merasa ketika keluar itu bisa merefresh dirinya dan mendapatkan sebuah nuansa yang baru. Nah, setelah dia rasa cukup keluar jalan-jalan, kemudian kembali lagi ke dalam kos. Sedangkan pemuda yang kedua ini merasa dia tidak mau pergi keluar dan tetap berada di dalam kos. Setelah yang satu ini tetap ada di kos dan satu ini pulang dari jalan-jalan, tentu kondisinya menjadi berbeda. Kenapa berbeda? Pemuda yang pertama tadi, yang keluar jalan-jalan, dia melihat sate, mencium aroma sate, tentu dia memiliki rasa ingin memakan sate. Perutnya menjadi semakin lapar dan halusinasi dia untuk memakan makanan itu menjadi semakin tinggi. Jadi ketika datang ke kos, perut lapar, ingin makan sate dan tidak bisa makan sate, sehingga semalaman tidak bisa tidur. Sedangkan pemuda yang kedua itu yang memutuskan untuk tidak keluar, itu dia meskipun perutnya itu dalam keadaan kosong, itu dia merasa akhirnya tetap bisa tidur meskipun tidak terlalu nyenyak. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah sebenarnya lebih baik mana antara pemuda yang keluar melihat sate atau pemuda yang tetap berada di dalam kos dan tidak melihat apapun, begitu. Nah, tentu di sini kita perlu bisa mengkaji ilustrasi secara ilmiah. Ketika seseorang lapar, itu kemudian bisa melihat hidangan sate, mencium aromanya, kemudian melihat orang lain makan, apalagi kalau seandainya dia itu tidak bisa makan, mendingan nggak usah melihat sate. Karena apa? Karena hanya akan merusak pikirannya. Nah, sedangkan hidangan sate itu akan menjadi baik adalah ketika seseorang itu bisa melihat, kemudian bisa mencium aromanya, dan yang ketiga bisa makan satenya. Maka ini ilustrasi sederhana. Sekali lagi kita sampaikan, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketika seorang itu melihat hidangan sate, cuman bisa mencium, bisa melihat, tapi tidak bisa makan, mending nggak usah. Karena hanya akan merusak pikiran dan hati dia. Tetapi hidangan sate itu akan menjadi baik bagi seseorang ketika pertama bisa melihat, kedua mencium aromanya, dan yang ketiga memakan satenya. Nah, ini ilustrasi secara ilmiah, termasuk ketika seseorang pemuda sama pemudi. Itu lebih baik mana seseorang itu, misalnya pemuda sama pemudi itu saling kenalan atau tidak? Jawabannya adalah tergantung. Karena seseorang laki-laki itu, dia itu ketika sudah kenal dengan seorang wanita atau ikhwan, kenal dengan akhwat, itu ada 3 syarat akan menjadi kebaikan. Yang pertama, ketika
si pemuda ini bisa melihat seorang wanita itu tadi. Terus yang kedua, seorang pemuda ini bisa istilahnya itu bercumbu rayu, bisa ngobrol-ngobrol. Dan mohon maaf agak vulgar sedikit. Yang ketiga, ketika seorang pemuda ini bisa berhubungan bersama dengan wanita itu tadi. Tetapi ketika 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Mendingan tidak usah. Misalnya begini, seorang pemuda di malam minggu kencan sama seorang akhwat misalnya. Ikhwan ini kencan dengan seorang akhwat di malam minggu. Cuman bisa ngobrol bareng, cuman bisa bercumbu bareng, tapi mohon maaf tidak bisa sampai ke level yang selanjutnya. Maka ketika 2 orang ini masing-masing pulang ke rumah, di rumah hanya akan menyisakan sebuah halusinasi pemikiran yang akan semakin merana. Beda cerita ketika seorang suami sama istri berkumpul. Di satu sisi bisa ngobrol, bisa saling tatap, sehingga akhirnya puncaknya bisa, mohon maaf, bisa berhubungan. Maka ketika sudah selesai berhubungan itu, puncaknya adalah mendapatkan kepuasan lahir dan kepuasan batin. Nah, ini jawaban ketika di dalam Islam itu, bolehkah seseorang itu berpacaran? Kita tidak menjawab secara boleh atau tidak boleh secara syariatnya, tapi mencoba kita jelentrehkan secara ilmiah. Ternyata seseorang itu ketika laki-laki dan perempuan itu berhubungan, ketika tidak bisa sampai ke jenjang yang terakhir ini tadi, yaitu berhubungan, itu mending tidak usah. Karena apa? Karena hanya akan menjadi penyakit hati. Jadi cinta, hubungan itu kalau tidak sampai ke level yang tertinggi hanya akan menjadi penyakit hati dan pikiran. Tetapi cinta dan hubungan ketika sampai ke level yang ketiga ini, level yang tertinggi ini, ujung-ujungnya adalah akan mendapatkan kepuasan pikiran dan kepuasan batin. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Saya Ustadz Iwan Said Mubarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.